diseminasi budaya positif dalam rangka tugas aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung serahkan kepada Ibu pemateri untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin berdiri. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu, di mana telah menyempatkan hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sebagai bentuk pengimbasan pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sendiri Haslinda SSI. Selama di pendidikan guru penggerak, kami didampingi oleh Ibu Fasilitator Dr. Anda Nina Delia MPD dan Bapak Pengajar Praktik Aziz Pasombat SPD. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti bahwa saya ini yang paling hebat, paling banyak ilmunya. Akan tetapi saya berdiri di sini untuk sharing dan berbagi kepada Bapak Ibu tentang ilmu yang kami dapatkan ini. Karena meskipun sedikit, kalau ilmu itu dibagi, maka ilmu tersebut akan jadi lebih bermanfaat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tujuan kegiatan diseminasi pada hari ini adalah yang pertama, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa ini adalah tugas kami sebagai guru penggerak untuk mengimbaskan apa yang kami dapatkan di lingkungan sekolah tempat kami mengajar. Pada intinya, calon guru penggerak ini adalah agen transformasi pendidikan di Indonesia. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya di sini untuk sharing dan berbagi kepada Bapak Ibu, yang nantinya saya bisa berkolaborasi dan bekerja sama menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Karena saya kira kalau penimbasannya hanya saya atau CGP-CGP lainnya di sekolah ini yang menimbaskan, tentu berbeda kalau kita semua terlibat, bekerja sama dan berkolaborasi di dalamnya. Ya, saya kira seperti itu Bapak Ibu tujuan saya. Kemudian mengawali kegiatan kita pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu biar lebih semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Boleh Bapak Ibu ya, saya minta untuk berdiri, kita bergerak sedikit. Kalau saya katakan tepuk satu, Bapak Ibu menggerakkan tangannya, menepuk tangannya ke depan, arahnya ke depan satu kali. Kita praktekkan dulu sama-sama. Tepuk satu. Tepuk dua, satu kali ke kanan, satu kali ke kiri. Saya ulang, tepuk dua. Tepuk tiga, satu kali ke depan, satu kali ke kanan, satu kali ke kiri. Tepuk tiga. Tepuk empat, dua kali ke kanan, dua kali ke kiri. Tepuk empat. Tepuk lima, satu kali ke depan, dua kali ke kanan, dua kali ke kiri. Tepuk lima. Oke, kita praktekkan sama-sama ya. Kita ulang. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Tepuk lima tiga kali. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali.
pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksudnya bagaimana ini Bapak Ibu? Nah, seperti ini. Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan itu sebagai lahan pertanian, di mana sekolah ini adalah ladang atau sawah untuk bercocok tanam. Kemudian siswa-siswi kita ini adalah benih-benih yang akan ditanam. Kemudian kita guru adalah petaninya. Nah, ibarat petani tadi untuk menghasilkan bibit yang berkualitas nantinya, benih yang berkualitas, benih yang unggul, maka tentu petani ini melakukan perawatan, melakukan berbagai usaha untuk merawat bibit tadi. Misalnya dengan menggemburkan tanahnya, dengan mengatur airnya, dengan memberikan pupuk, ya, untuk melindungi tanamannya tersebut dari berbagai hama dan penyakit tanaman. Ya. Demikian juga halnya dengan kita sebagai seorang pendidik. Jadi kita sebagai seorang pendidik, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, menuntun anak sesuai kodratnya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kodrat anak ini ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu maksudnya setiap anak didik itu terlahir dengan bakat dan minatnya masing-masing, terlahir dengan impiannya masing-masing, cita-citanya masing-masing. Jadi kalau begitu, peran kita sebagai pendidik hanya menebalkan bakat dan potensi yang sudah dibawa oleh anak tersebut masing-masing dengan keunikannya masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi kita ini guru hanya menebalkan, oh dia senangnya mata pelajaran ini, berarti dia punya bakat dan minat di bidang itu. Saya sebagai guru fisika tidak perlu memaksakan kalau mereka ini senangnya olahraga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman ini bagaimana? Kita sebagai seorang guru juga harus memperhatikan kodrat zaman dari setiap peserta didik. Seperti anak didik kita saat ini, istilahnya sekarang generasi milenial atau generasi Z ya Pak Ivan? Ya, seperti itu. Berarti anak-anak kita ini hidup di zaman teknologi yang serba canggih. Jadi kalau kita sebagai seorang guru masuk ke kelas dengan masih menggunakan cara-cara lama, tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada, maka nanti anak-anak akan bosan. Ya, anak akan bosan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Sehingga kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Karena pada intinya pendidikan itu tidak boleh statis. Pendidikan itu tidak maju kalau pendidikan itu statis. Tapi pendidikan itu harus dinamis. Dinamisnya mengikuti perkembangan zaman. Nah, dengan perkembangan zaman seperti ini, disinilah pentingnya budaya positif. Budaya positif. Jadi, budaya positif ini dibentuk melalui pendidikan. Jadi pada intinya seperti itu. Nah, ini budaya positif. Saya kira ini tidak asing di telinga Bapak Ibu ya. Budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai-nilai atau keyakinan baik yang berkembang di sekolah dan berpihak pada peserta didik sehingga menumbuhkan karakter baik dalam diri peserta didik. Nah, inilah budaya positif. Saya kira Bapak Ibu sudah pahami kalau di sekolah kita ini contoh dari penerapan budaya positif apa Ibu, Bapak Ibu? Ya, Pak Irfan, buang sampah pada tempatnya. Apalagi Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Oke, yang lainnya Bapak Ibu? Budaya positif lainnya, Bapak Ibu kalau masuk di kelas sebelum
Dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, tentunya berdoa ya. Ya, kita mengajak adik-adik kita untuk berdoa. Itu pembestaan, budaya positif. Ya sudah kita lakukan. Tanpa kita sadari bahwa inilah budaya positif. Kemudian di sekolah kita ini ada perayaan untuk hari-hari besar keagamaan, hari-hari besar nasional lainnya. Itu juga suatu budaya positif. Yang lainnya di sekolah kita ini yang sudah nampak keberpihakan pada murid. Keberpihakan pada murid ini melalui pengembangan bakat dan minat adik-adik kita melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah di berbagai bidang, baik itu di bidang agama, di bidang seni, olahraga, akademik, ya, dan lainnya, termasuk literasi Al-Quran, Jumat bersih, itu semua budaya positif yang sudah kita lakukan di SMA Negeri 40 ini. Nah, materi pembebasan tentang budaya positif di sini yang kami dapatkan selama pendidikan beberapa bulan terakhir ini. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perlu saya sampaikan bahwa materi ini kami terima selama 2 minggu untuk modul 1.4 ini. Kami mempelajarinya selama 2 minggu. Dan ini yang saya imbaskan pada hari ini selama 1 jam ke depan ya Bapak Ibu. Makanya jika sebentar masih ada yang Bapak Ibu misalnya masih ingin bertanya, misalnya bagaimana yang seperti ini Bu Linda, bagaimana kalau begini, kita bisa sharing di luar dari kegiatan diseminasi ini Bapak Ibu ya. Di sekolah kita ini kan bukan hanya saya, ada sebelumnya Pak Yusman di CGP Angkatan 5, beliau ini sudah hilang C-nya, sudah jadi GP ya Pak Yusman. Alhamdulillah. Kami berharap bahwa kedepannya ini Bapak Ibu juga mengikuti jejak kami. Ya, kami doakan banyak yang lolos nantinya ini di angkatan-angkatan berikutnya, supaya kita sama-sama mengimbaskan ilmu yang kita dapat ini. Nah, materi pertama, perubahan paradigma belajar. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali melakukan permainan. Permainan ini kita beri nama coba buka. Ya Pak Yusman, coba buka. Pak Hendy penasaran nih, apa yang buka? Penasaran ya Pak Hendy? Ini penasaran. Coba bukanya di sini. Iya. Saya arahkan Bapak Ibu saja ya. Coba Bapak Ibu menggenggam tangannya satu saja ya. Kemudian ini dilakukan oleh 2 orang, si A dan si B. Yang pertama si A yang menggenggam tangannya, terus si B yang berusaha membuka kepala tangannya. Bapak Ibu pahami ya? Kemudian bergantian sebentar, dibalik lagi. Si B yang menggenggam tangannya, si A yang berusaha membuka. Usaha untuk membuka ini boleh Anda, Bapak Ibu, merayu, membujuk. Kalau cara-cara lembut tidak bisa, mungkin saja Bapak Ibu menggunakan kekerasan dengan mengancam misalnya atau mengiming-iming. Ya, coba sekarang Bapak Ibu dipraktekkan.
berarti apa yang selama ini masih tersembunyi kita harus buka seluas-luasnya supaya kita lebih paham tentang seperti yang sedang dipakai hari ini tentang kata diseminasi. Ya, mungkin diseminasi itu adalah sesuatu yang masih apa namanya, masih baru buat kita. Jadi bagaimana caranya hari ini kita lebih paham kata diseminasi seperti itu tadi. Kita genggam tangan ini, kita tidak tahu sebenarnya apa di dalamnya. Makanya kita berupaya untuk membuka. Nah, setelah terbuka, berarti kita sudah tahu apa isinya sebenarnya di dalam. Seperti kata diseminasi ini. Ini hari kita baru lihat, baru baca, tapi kita belum masuk ke dalam. Nah, hari ini kita lihat paparannya seperti apa. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hendrik. Terima kasih. Mungkin masih ada satu orang dari ibu-ibu. Ada ya? Dari ibu-ibu ada? Oke, baik. Nah, dari kegiatan coba buka tadi, di situ Bapak Ibu ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah orang tersebut membuka atau tetap menutup? Nah, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Jadi pada intinya tidak ada yang bisa mengontrol kita. Kalau Bapak Ibu tadi membuka genggaman tangannya, ini berarti pendiriannya tidak tepat ya. Berarti motivasinya bukan dari dalam diri, tetapi motivasi dari luar. Mungkin saja dia membuka karena rekannya tadi mengancam atau dia ingin memberikan sesuatu. Ya, melobi, takut ancaman. Berarti motivasinya takut ancaman, makanya dia buka. Ya. Kemudian ada yang tetap menutup. Kalau tetap menutup berarti dia pendiriannya teguh. Dia tetap mempertahankan. Misalnya yang digenggam ini adalah benda yang sangat berharga bagi dirinya. Ya, dia tetap mempertahankan walaupun tindakan kekerasan yang digunakan. Ya, dia tetap menggenggam. Dia tidak bakal membuka ke orang lain. Jadi sebenarnya pada intinya yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain. Semua keputusan ada di tangan kita semua. Sekira seperti itu ya Bapak Ibu. Makna dari kegiatan coba buka tadi. Jadi coba buka ini tidak penasaran lagi ya Pak Hendrik? Iya. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Nah, inilah teori kontrol. Upaya kontrol yang dilakukan berikut ini adalah sebuah ilusi. Kontrol yang bagaimana ini? Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Seperti yang kita praktekkan tadi. Guru mengontrol murid. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bagaimana maksudnya ini penguatan positif? Misalnya, kita mengatakan kepada siswa-siswi kita, belajar dengan sungguh-sungguh, biar kamu bisa mengalahkan yang ranking 1. Itu sebenarnya positif kata-katanya. Tetapi apakah itu menjamin bahwa setelah dia belajar sungguh-sungguh dia bisa mengalahkan yang betul-betul yang ranking 1 ini? Ada nggak jaminan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti itu adalah ilusi meskipun positif. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang paling sering. Saya juga terkadang sebelum saya masuk ke pendidikan guru penggerak, saya biasa melakukan ini. Mengkritik anak-anak yang bermasalah. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul tidak kalau kita kritik ini siswa, oh kamu seperti ini, kamu memang seperti ini, kamu memang pemalas, kamu memang bodoh, misalnya. Nanti yang ada si anak tersebut dendam, ya. Ada nanti jadinya dendam. Kalau dendamnya terbawa lama ya, ini menjadi luka lama bagi si anak. Jadi sebenarnya kritik dan membuat orang merasa bersalah itu tidak menjamin bahwa itu dapat
Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalnya ada anak-anak yang berantem. Kalau di BK ini sering terjadi, banyak anak yang bermasalah seperti ini, berkelahi, dibawa masuk ke ruangan BK misalnya, diselesaikan di dalam. Apakah setelah diselesaikan disuruh saling minta maaf? Ada jaminan bahwa mereka bisa berdamai seutuhnya? Ada jaminan Bapak Ibu? Ada kasus biasa sudah kita damaikan. Kita merasa bahwa itu sudah didamaikan di BK. Ternyata keluar ada dendamnya, masih ada. Berarti tadi belum puas. Belum puas. Ya, saya kira itu teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol tadi? Nah, menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada stimulus respon ini yang bagaimana? Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita semestinya ubah pola pikirnya. Stimulus respon, realitas bahwa kebutuhan kita sama. Kita harus mengubah ini menjadi teori kontrol, bahwa realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan tiap orang itu berbeda. Ada mungkin yang satu orang ini terpenuhi kebutuhannya, tapi yang lainnya belum terpenuhi. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita bawa ke pendekatan teori kontrol. Setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Jangan paksakan anak-anak untuk mengikuti apa yang kita mau, karena belum tentu anak-anak mau mengikuti. Mungkin dia punya gambaran tersendiri. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh egois. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada intinya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi sekalipun anak didik kita itu melakukan tindakan yang salah, teori kontrolnya kita harus tahu bahwa apa tujuannya sampai dia melakukan itu. Mungkin ada sesuatu di dalamnya. Jangan langsung kita menyalahkan. Saya juga dulu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya juga berpikiran yang sama. Tapi sedikit-sedikit seperti kata Stephen tadi, mari kita berubah ya, untuk menciptakan budaya positif ini. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua keputusannya ada di diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasilah dan konsensus sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru nantinya. Ada kolaborasi di dalamnya. Pemaksaan ada pada maksudnya ya Bapak Ibu, model berpikir menang kalah. Dibawa ke teori kontrol, kita berpikir sama-sama menang. Sama-sama menang, kita sama-sama menang. Ya. Ini yang harus kita ubah sebagai pendidik. Materi yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa ini disiplin positif? Makna dari disiplin positif itu sendiri adalah belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ya, pada intinya kita belajar untuk mengontrol diri, itulah sebenarnya disiplin positif. Ada tujuan mulia yang mau dicapai ketika kita mengontrol diri. Bagaimana caranya? Kita harus tahu bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang diterima secara umum, secara universal. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, misalnya seperti ini. Kalau kita suruh anak-anak misalnya, anak-anak yang berkendara menggunakan motor, gunakan helm.
Melindungi kepala. Ada yang lain Bapak Ibu? Menggunakan helm ini untuk apa? Iya, pada intinya ya, Anda harus tahu bahwa menggunakan helm itu tidak takut bahwa kita mau dirahasia. Jadi ada motivasi dari dalam, kesadaran dari dalam bahwa kita disuruh itu menggunakan helm untuk keamanan, untuk keselamatan. Iya. Jadi tidak lagi kita berpikir bahwa saya harus menggunakan helm karena ada rahasia di depan. Berarti masih faktor dari luar ya. Masih faktor dari luar berpikirnya. Saya harus menggunakan helm karena di depan ada polisi misalnya. Ya. Tapi kalau dia menerapkan ini disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal, berarti nanti pola pikirnya adalah saya menggunakan helm karena memang untuk keselamatan, untuk melindungi diri saya. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia ini dikenal sekarang ya, booming, profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 dimensi di dalamnya. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi nilai-nilai inilah sebenarnya yang mau kita bangun di sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan tadi. Kemudian berkebinekaan global. Ya, di sekolah kita ini nampak sekali banyak ya berbeda-beda, tetapi tetap satu, banyak suku. Kemudian bergotong royong. Nah, ini juga kita sudah terapkan di sekolah kita pada hari Jumat bersih. Kita lakukan ini untuk supaya sekolah kita bersih. Nah, berarti nilai-nilai kebajikannya di situ untuk kebersihan. Bukan karena disuruh oleh wali kelas. Kemudian kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, inilah profil pelajar Pancasila yang ingin kita bentuk dari karakter Anda didik kita sesuai dengan tujuan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga perlu kita tahu bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada namanya bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologis. Bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. 3 kesenangan, 4 kebebasan, 5 penguasaan. Poin 2-5 ini adalah psikologis. Jadi kalau yang pertama bertahan hidup itu sandang, pangan, papan. Misalnya begini Bapak Ibu. Misalnya ada kasus kita dapati pada saat jam makan siang ada anak di suatu kelas mengambil makanan temannya. Nah, kita tidak mesti langsung memvonis bahwa anak ini salah. Kita harus tahu bahwa kebutuhan dasar apa dari anak tersebut yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan hal yang demikian. Misalnya, mungkin saja anak tersebut memang dalam keadaan lapar, tidak makan dari rumahnya, karena mungkin dia untuk membeli beras saja di rumahnya susah. Artinya dia dari keluarga yang tidak mampu. Ya, bisa saja seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh langsung memarahi anak tersebut. Kenapa kamu seperti itu? Langsung menghukum anak tersebut. Bisa saja anak tersebut kurang kasih sayang di rumahnya. Dia butuh diterima oleh teman-temannya. Jadi cari-cari perhatian. Ada ya karakter siswa kita seperti itu, senang diperhatikan oleh temannya, diperhatikan oleh gurunya. Berarti anak tersebut dia poin kedua ini yang tidak terpenuhi, kasih sayang dan rasa diterima, kurang kasih sayang. Yang ketiga, kesenangan. Misalnya pada saat kita mengajar di kelas, tiba-tiba ada anak yang tidak memperhatikan, dia malah main game misalnya. Misalnya kita tanya dia kenapa main game, ya? Nanti jawabannya saya bosan ibu. Kalau jawabannya saya bosan berarti dia butuh kesenangan kan? Sampai dia main game. Berarti dengan main game kesenangannya terpenuhi.
bosannya hilang. Iya. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini jangan diartikan bebas yang negatif. Misalnya dalam pembelajaran di kelas, kebebasan di sini anak-anak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini seperti apa? Terkadang kita dapati ada didik kita, dia senang kalau dipuji oleh gurunya bahwa saya hebat, saya memiliki kepintaran. Ya, penguasaan seperti itu bahwa dirinya hebat, makanya dia harus diakui oleh guru dan teman-temannya. Nah, ini penguasaan. Ya. Jadi pada intinya begitu. Ada yang bermasalah, ini butuh kita analisis kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Nah, ini tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini setiap tindakan atau perbuatan dari manusia itu memiliki tujuan. Pada intinya begitu. Baik itu tindakan yang positif atau negatif, semua pasti ada tujuannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin 1, 2 ini adalah motivasi dari luar atau yang biasa dikenal dengan motivasi eksternal atau ekstrinsik. Kemudian poin yang ketiga, nah inilah yang diharapkan. Poin yang ketiga, ini motivasi dari dalam, intrinsik atau internal. Ya, saya memberikan contoh, misalnya kita guru. Di guru, misalnya Bapak Kepala Sekolah memerintahkan kita untuk mengikuti kegiatan pelatihan di luar dari jam sekolah. Ya, pulang dari sekolah misalnya, tiba-tiba kita disuruh kumpul, ada pelatihan ataukah kegiatan-kegiatan lainnya kita disuruh ikut. Apakah Bapak Ibu ikut kegiatan tersebut? Saya mau dengar jawabannya dari Bapak Ibu. Saya minta tolong Pak Yuslan. Jadi misalnya pimpinan tadi memerintahkan kita untuk mengikuti pelatihan di luar dari, artinya setelah jam sekolah. Silakan Ibu Rianti. Ibu ikut enggak kalau Bapak Kepala Sekolah menyuruh? Ikut tidak? Kalau Kepala Sekolah yang menyuruh? Iya. Bersedia Bu. Bersedia. Tergantung kalau hal positif, kalau negatif dipikir dulu. Iya. Semisal ini pelatihan tentang pengembangan diri ya sesuai dengan kita punya profesi. Oh bersedia. Oh, bersedia. Kira-kira motivasi Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebut apa Ibu Rianti? Oh kalau saya untuk mengikuti acara kegiatan ini, motivasi ini itu sangat luas untuk bisa juga menambah wawasan, lebih tahu lebih banyak tentang, kan kita sebagai guru masih kurang kalau masih dalam proses pembelajaran mendidik anak-anak. Jadi perlu ikut kayak begini biar kita lebih bertambahlah wawasan kita untuk bisa mengajar. Iya, bagus. Terima kasih Bu Rianti. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lainnya, sama dengan pendapatnya. Sama dengan pendapatnya Pak siapa ya? Sama-sama. Iya. Menambah wawasan. Menambah wawasan. Ada yang lain Bapak Ibu? Oh Pak Irfan ya, Pak Irfan. Ada 2 poin yang kalau misalnya disuruh. Yang pertama menurut saya karena perintah pimpinan baru dilaksanakan. Yang kedua itu misalnya pengembangan diri berarti berimbas kepada diri saya kembali, berarti untuk menambah wawasan pribadi. Iya, terima kasih. Itu saja. Iya, terima kasih Pak Irfan. Baik Bapak Ibu, kalau jawaban dari Ibu Rianti tadi kira-kira masuk di poin yang mana Bapak Ibu? Dia mau mengikuti kegiatan tadi karena dia ingin menambah wawasan, mendapatkan ilmu baru. Poin ketiga, jadi motivasi dari dalam diri ya, motivasi dari dalam diri. Kemudian
tambahan seperti jawaban dari Pak Irfan tadi. Dia ikut karena takut dimarahi kepala sekolah. Berarti ini adalah poin 1. Betul sekali Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, saya harus ikut karena nanti kepala sekolah bagaimana lagi dirapat, disebut lagi namanya dirapat. Oh si ini tidak ikut kemarin karena takut. Berarti motivasinya motivasi eksternal dari luar. Iya. Sama juga kalau di siswa kita. Sekarang saya mau tanya lagi Bapak Ibu. Ada tidak di antara Bapak Ibu kalau mengajar di kelas selalu memberikan hadiah kepada anak-anak? Ada. Gula-gula. Yo, berikan gula-gula. Apalagi Bapak Ibu? Biasa saya itu kayak bantuan kunci dulu, tak sekarang tak pernah bisa Memberikan bantuan kunci. Oh, untuk siswanya seperti apa ini? Bisa diceritakan nih Bu Yanti? Misalnya kalau ada misalnya masuk kita berjalan ada kayak soal dikasih Pak Samsung Pak bilang siapa yang bisa maju ke depan untuk menyelesaikan mengerjakan soal-soal ini, saya kasih ke ini dan ke kunci kan begitu Ibu. Ada motivasinya. Terima kasih Bu Yanti. Berarti itu masuk poin kedua ya? Poin kedua. Sebenarnya penghargaan ini tidak apa-apa sekali, tapi jangan terlalu keseringan karena itu tidak bagus untuk membentukkan karakter anak-anak kita. Dan motivasinya saya mau naik kerja soal karena ada hadiah dari ibu guruku, gantungan kuncinya bagus lagi. Saya harus berusaha mengerjakan. Ya. Mungkin usahanya hanya pada hari itu, berikutnya dia lupa lagi pelajarannya. Berarti motivasinya bukan karena memang mau belajar, tapi karena mau mendapatkan gula-gula, mau mendapatkan gantungan kunci. Ya. Jadi tidak boleh terlalu keseringan kita lakukan ini. Ya. Saya juga baru paham ini. Dulu biasanya kalau saya terapkan di anak-anak, saya memberikan bonus dalam bentuk nilai. Ya. Misalnya tambahan poin nilai 5 jika ada yang bisa mengerjakan soal ini. Itu dulu saya sering lakukan. Tapi setelah saya tahu, saya mengubah sedikit demi sedikit. Oh ternyata seperti ini. Ini tidak bagus untuk membentuk karakter anak-anak kita. Nanti mereka mau berbuat kalau ada imbalan. Nanti mereka berbuat kalau mau dipuji oleh gurunya. Iya, bukan karena memang betul-betul dari dalam motivasinya. Saya memang mau belajar, mau tahu kenapa seperti ini. Iya, saya kira begitu Bapak Ibu ya. Berikut restitusi. Apa ini restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ya, itulah restitusi. Jadi ada namanya restitusi di sini. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Restitusi 5 posisi kontrol guru. Saya paling senang dengan materi ini. Ya, di sini saya bisa banyak tahu, banyak belajar. Oh, bahwa saya ternyata banyak kekeliruan selama ini. Ada miskonsepsi. Jadi ada 5 posisi kontrol guru dalam restitusi ini ya. Yang pertama, penghukum. Sebentar Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu sekarang itu ada di posisi mana? Ya, yang pertama penghukum. Kalau guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya dia berkata, patuhi aturan saya, awas kalau tidak mengerjakan. Ya. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang berakhir selesai. Jadi kalau yang penghukum ini biasanya galak ya Bapak Ibu. Ya, Ibu Linda juga dulunya seperti
Tapi ternyata saya tahu, oh iya, tapi mungkin saja Bapak Ibu ada yang memang tidak melakukan ini ya, penghukum. Kalau melakukan posisi ini, apa yang terjadi pada karakter anak didik kita? Nanti anak-anak dendam. Ya, kemarin kami ada kegiatan seperti ini. Dan pada saat dikasih kegiatan ini, yang saya ingat betul-betul ada guru saya dulu, masih membekas sampai sekarang di ingatan saya. Dia memperlakukan saya seperti ini dulu di mata pelajaran ini, dan saya tidak senang pada saat itu. Pada saat itu ya Bapak Ibu. Pada saat itu, bukan sekarang. Ya. Jadi penghukum itu nanti menumbuhkan karakter dendam pada anak didik kita. Ini berlangsung dalam waktu yang lama dia bawa. Kemudian posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga pembuat merasa bersalah. Yang menerapkan posisi pembuat merasa bersalah biasanya akan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini biasanya adanya lembut. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Ya, pembuat merasa bersalah. Misalnya ada yang sering datang terlambat di kelas, masuk di pelajaran tertentu. Nanti guru mapelnya itu melapor lagi di wali kelasnya. Ada percakapan antara wali kelas dengan anak tersebut. Terlambat lagi. Kamu sudah membuat ibu kecewa. Kalau kamu terlambat lagi, nanti saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa saya tidak bisa mendidik dan menuntun kamu. Pokoknya diberi kata-kata seperti itu, nanti anak ini akan merasa bersalah. Dia tertekan, yang ada mereka tertekan karena sudah membuat gurunya kecewa misalnya, atau orang lain kecewa dengan perbuatannya. Jadi membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Guru-guru yang menerapkan posisi teman ini akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nanti Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu sekarang ada di posisi mana? Posisi pemantau. Nah, kalau yang pemantau ini biasanya dia akan berkata, peraturannya apa? Datar ya, peraturannya apa? Apa yang teman-teman lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini posisi pemantau. Posisi pemantau. Selanjutnya posisi manajer. Nah, jika manajer ini dia akan berkata, apa yang kita yakini? Ada keyakinan kelas. Sebentar kita lihat keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, mana yang paling tinggi tingkatannya? Yang manajer, betul sekali Bu Ana ya. Manajer, inilah posisi guru, posisi kontrol guru yang paling tinggi tingkatannya. Kita ini sebaiknya menjadi manajer bagi anak didik kita. Kalau poin pertama tadi, penghukum dan pembuat merasa bersalah, yang ada adalah identitas gagal. Identitas gagal bagi anak didik kita. Kemudian poin 3, 4, 5 ini adalah identitas sukses. Tetapi kalau poin 3 dengan 4 ini masih motivasi dari luar dia melakukannya. Kalau manajer ini motivasi itu dari dalam, karena anak-anak sendiri yang mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi dia menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Dia melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum dia, tapi kita berikan dia pilihan. Apa yang kau mau lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Dengan nilai-nilai kebajikan yang tentunya telah disepakati. Jadi sebentar kita lihat ada yang namanya keyakinan kelas. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan ini. Jadi sedikit demi sedikit mari kita berubah untuk menerapkan posisi kontrol manajer ini di kelas. Ya. Karena ini betul-betul motivasi dari dalam. Kalau ini yang kita terapkan. Nah, ini tadi ya, hukuman, konsekuensi
ada istilah konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Ada yang tahu bedanya hukuman dengan konsekuensi? Saya mendengar pendapatnya Bapak Ibu lagi. Mungkin Pak Hendrik ya? Iya. Bisa Pak Hendrik kalau berikan contoh boleh? Terima kasih. Terus terang ya, karena kami dapatkan di NJP ini konsekuensi dengan hukuman dan restitusi. Ya, kami juga waktu membahas ini bingung yang mana yang dikategorikan hukuman, mana yang dikategorikan dengan konsekuensi. Nah, ketika muncul pertanyaan, biasa kali salah jawab, oh ini maksudnya di konsekuensi, ternyata di hukuman. Nah, kalau saya di hukuman itu artinya sesuatu yang kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan kita memberikan semacam punishment, mungkin punishmentnya itu hukumannya itu bisa bersifat memberikan sesuatu kepada siswa untuk dikerjakan. Katakan begini, mungkin tidak berhubungan dengan fisik, tetapi diberikan beban kepada siswa untuk bisa menyelesaikan yang kita tugaskan itu. Nah, itu yang saya pahami di hukuman. Itu kemudian di konsekuensi itu saya lihatnya mirip-mirip ya, hampir sama. Ya, hukuman dan konsekuensi. Karena ketika kita berbuat salah, berarti kita akan mendapat konsekuensinya. Konsekuensinya seperti apa? Berarti paling tidak kita juga akan mendapatkan sesuatu yang mungkin sifatnya yang apa ya? Mungkin hukuman juga. Ya, jadi terus terang ketika kami bahas, saya juga bingung yang mana masuk di hukuman, mana masuk di konsekuensi. Tapi kalau saya lihat konsekuensi adalah sesuatu kesalahan yang kita dibuat sendiri, dan ketika kita membuat kesalahan, berarti kita akan mendapatkan hasil yang sifatnya negatif. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, jadi hukuman ini lebih mengarah kepada menyakiti fisik. Kalau konsekuensi ini ada unsur pembelajaran di dalamnya. Ya, misalnya anak-anak yang tidak mengerjakan terlambat mengumpulkan tugasnya misalnya, atau pada saat kita melakukan proses pembelajaran di kelas ada anak-anak ribut. Nah, sebagai konsekuensinya mungkin Bapak Ibu menyuruh anak-anak tersebut untuk menjelaskan ulang kembali materinya dari awal. Itu adalah konsekuensi karena ada unsur pembelajaran di dalamnya. Tetapi kalau Anda menyakiti fisiknya, maka itu lebih mengarah pada hukuman. Misalnya, kita suruh siswa kita karena dia datang terlambat, disuruh lari keliling lapangan, mutari lapangan 2 kali. Nah, itu berarti kita menghukum, menyakiti fisiknya. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau konsekuensi ini dia ada unsur pembelajaran di dalamnya. Ya. Tapi mari kita lihat perbedaannya. Hukuman ini dia berada di identitas gagal. Kalau konsekuensi dengan restitusi ini adalah bentuk disiplin dan ini adalah identitas sukses. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, disuruh lari keliling lapangan, kasihan ngos-ngos anak-anak. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi juga. Harus terjadi juga kalau konsekuensi. Kalau restitusi ada pilihan. Terkait tadi posisi manajer, kita berikan dia pilihan bagaimana caranya menyelesaikan dia punya masalah. Ya. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, ini tadi karena dia dendam, makanya dia tidak nyaman. Saya sering dihukum oleh bapak ini karena saya selalu tidak bisa mengerjakan soal. Baru dengar rangka sepatunya, oh ibu ini sudah kemarin, sudah mau masuk kelas tak sudah dia merasa tidak nyaman dalam dirinya. Ini lagi masuk lagi. Bahkan terkadang kita dapati kasus di lapangan
dulu ya. Mudah-mudahan berikutnya ini setelah saya pahami itu tidak terjadi lagi. Ibu ini tidak ada, bapak ini tidak ada. Hore, langsung anak bilang hore. Berarti itu terbaca bahwa anak ini tidak nyaman kalau bapak ibu gurunya masuk mengajar. Berarti ada apa di dalamnya? Ya. Kalau konsekuensi ini tidak nyamannya ini dalam jangka waktu pendek, karena itu tadi mungkin dalam pemberian konsekuensinya tadi ada unsur pembelajaran di dalamnya. Misalnya konsekuensinya kalau tidak mengerjakan tugas, dia harus hafal kali-kali di depan, kali-kali berapa nanti gurunya yang tentukan, ya. Atau misalnya makan dan minum dalam kelas, ada aturan kesepakatan belajar di awal bahwa yang makan atau minum di dalam kelas tanpa izin ke gurunya, dia diberikan konsekuensi menyanyi di depan misalnya. Nanti gurunya tentukan, misalnya gurunya tentukan, kamu nak nyanyi lagu pembunuhan. Apa yang dibunyi bu? Angsa. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Kan bisa seperti itu. Konsekuensi, jadi pada intinya konsekuensi masih ada unsur pembelajaran di dalamnya. Kalau hukuman, ini betul-betul mengarah pada fisiknya, kita menyakiti anak. Ya. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Terkait posisi yang tadi 5 posisi kontrol guru, terutama di poin kelima tadi yang manajer, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korbannya bisa diabaikan. Kalau restitusi tentu korban mendapatkan ganti, ada gantinya. Jadi yang dari si pelaku, karena si pelaku diberikan kebebasan untuk mencari solusi, bagaimana solusinya. Ya. Misalnya ada barangnya temannya yang dirusak, dia nanti memilih solusinya, ibu dia sendiri misalnya memilih, saya memilih untuk mengganti benda tersebut. Ya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Ya, jadi biasanya lebih agresif. Kalau yang begini sering dikasih hukuman, sering dipukul misalnya, sering disakiti fisiknya, perilakunya pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ya, saya sudah hafal kali-kali, selesai sudah. Konsekuensi. Restitusi, masalah terpecahkan. Kemudian kalau hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, ada ketakutan di dalamnya. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Cukup di sekolah saja misalnya. Pada saat di luar, dia lakukan lagi seperti itu. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman, peraturannya adalah ada peraturan. Kamu harus, ya, kalau tidak awas. Konsekuensi apa peraturannya? Mampu kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian kalau hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dan kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi betul-betul motivasi dari dalam. Itu bedanya ya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi pada intinya paling tidak kita ada di konsekuensi. Hindari sebisa mungkin jangan memberikan hukuman. Selanjutnya, keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang berisi nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama dalam satu kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, maka karakter peserta didik akan terbentuk. Jadi, budaya positif di sekolah kita, mari kita mulai dari dalam kelas. Mari kita mulai
yang akan dijadikan sebagai keyakinan sekolah sehingga terbentuk budaya positif secara lebih maksimal di SMA Negeri 4 Luwu ini. Nah, sebagai tindakan aksi nyata ini yang saya angkat kebetulan ini ya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Jadi sedikit saya mau berbagi pengalaman dengan penerapan keyakinan kelas ini. Kemarin ini saya sudah praktekkan di awal semester genap ini di kelas 10. Jadi semua kelas 10 saya sudah mencoba menerapkan. Yang saya angkat di sini yang saya videokan di kelas 10 MIPA 1. Panduan dalam menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas ini, yang pertama, tanyakan pendapat peserta didik tentang seperti apa kelas impiannya. Jadi mari kita melibatkan anak-anak untuk mengeluarkan pendapatnya. Bagaimana sih sebenarnya kelas yang mereka idam-idamkan atau impikan. Kemudian yang kedua, tanyakan ide dari peserta didik untuk mencapai kelas impiannya. Bagaimana cara untuk mencapai impian kalian? Yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide peserta didik tadi. Jadi kita sebagai guru mengambil kesimpulan, menyimpulkan semua ide-ide dari anak didik kita. Kemudian ubah ide menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang kelima, tanda tangani kontrak keyakinan atau kesepakatan kelas supaya ada rasa memiliki di dalamnya, ada keterlibatan mereka di dalamnya. Yang keenam, lihat bersama poster kontrak keyakinan atau kesepakatan kelas. Dan ini tidak mesti bahwa saya sudah membuat keyakinan kelas itu sudah paten, belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Kita perlu merevisi untuk terus melakukan perbaikan demi perbaikan. Insya Allah nanti di awal tahun pelajaran 2023-2024 saya akan merevisi keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kami buat ini. Jadi semua lihat, mau sharing dengan anak-anak, menanyakan ke anak-anak mana yang sudah mereka lakukan, mana yang belum. Kalau belum dilakukan, apa kendalanya? Kita perlu tahu kendalanya dari anak-anak tersebut. Saya ingin berbagi pengalaman dengan penerapan keyakinan kelas pada kelas 10 MIPA 1. Dan kebetulan pada hari ini wali kelasnya ikut hadir ya. Mengawali pertemuan kita pada semester ini, mari kita kelas impian dan di dalamnya kalian semua terlibat untuk mengeluarkan pendapat bagaimana kelas impian yang kalian harapkan. Di sini dibuatkan membagikan stick ini, kemudian masing-masing kelompok sebentar menuliskan bagaimana kelas impian yang kalian idam-idamkan atau harapkan. Ya, kalian tuliskan secara berkelompok, kemudian dituliskan di sini
tenang atau diam dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Di kelompok kedua, kami ingin agar kelas ini menjadi kelas yang rukun dan tidak terdapat perpecahan di dalamnya. Paling tidak di kelompok 3, saya berharap ketika guru memberikan tugas, siswa mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Di kelompok 4, kami ingin agar teman yang ingin melaksanakan tugasnya agar kebersihan kelas tetap terjaga. Paling tidak di kelompok 5, dan diharapkan saling menghargai apa adanya kemudian sesama teman. Dari kelompok 6, kelas yang kami impikan ialah kelas yang menghargai satu sama lain dan tidak ada buku di dalamnya. Dari kelompok 7, impian kami pada saat menjelaskan dan ada siswa yang ribut dan selalu menjaga ketertiban di dalam kelas. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, bagaimana cara untuk mewujudkan impian kalian? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat suatu kesepakatan yang nantinya kita yakini dan menjadi komitmen bersama, kan? Hal yang akan saya sepakati. Silakan diskusi bersama, kemudian dituliskan apa yang kalian sepakati. menjaga dan mengawal fasilitas kelas.
dan dari kami peserta didik mandiri dalam menjaga tugas sampai melihat kerja Tuhan. Kami peserta didik dan guru datang dan masuk ke kelas tepat waktu. 2. Kami peserta didik menjaga kebersihan kelas. 3. Kami peserta didik saling tolong menolong dan saling menghargai. Terus kelompok berikutnya. Dari kelompok 2, kami peserta didik ingin agar mengedepankan peran aktif siswa sebagai subjek pendidikan sehingga setiap pendapat dari dalam siswa termenghargai lewat kesempatan kelas pendidikan dan sejarah. Terus kelompok berikut. Dari kelompok 4, 1. Kami peserta didik senantiasa menjaga kebersihan kelas. 2. Kami senantiasa menjaga kebersihan kelas. 3. Kami peserta didik akan senantiasa memberi usia sebelum dan depan kami peserta didik senantiasa jujur dalam hal yang menjadi kelas. Kami peserta didik tetap tenang saat guru menjelaskan. Selesai dari kelompok 6, kami peserta didik harus mematikan HP saat pelajaran sedang berlangsung, kecuali guru memberikan tugas lewat HP atau file. Kami peserta didik harus bertanggung jawab untuk memelihara fasilitas sekolah. Kami peserta didik harus menjaga tutur kata yang baik dan sopan dalam berbicara. Kami peserta didik dan guru harus disiplin datang tepat waktu. Kami peserta didik saat pelajaran sedang berlangsung tidak boleh ada yang tidur untuk menghargai guru. Dari kelompok 7, boleh menggunakan HP saat guru bersambutan menjelaskannya. Kami ingin kelas kami nyaman dan tertib, saling menghargai pendapat, teman saat belajar, dan guru tidak boleh membeda-bedakan siswanya. Siswa harus jujur saat minta izin kepada guru. Kami siswa menghargai guru dan teman. Kami ingin semua siswa berpakaian rapi dan attitude lengkap saat masuk kelas. Sudah semuanya kan? Baik, silakan duduk. Terima kasih. Apa semuanya? Nah, kalau disimpulkan tadi, kesepakatan yang kalian buat ini, apa intinya? Yang pertama itu poin pentingnya, yang pertama adalah saling menghargai. Poin kedua adalah disiplin. Ada kata disiplin tadi bahwa kami guru dan peserta didik disiplin atau tepat waktu masuk ke kelas pada saat proses pembelajaran. Komitmen bersama peserta didik harus jujur. Kemudian poin penting berikutnya, apa namanya tadi? Bertanggung jawab. Tadi ada yang mengatakan jika ada tugas dari guru harus dikerjakan. Berarti ada semua bertanggung jawab. Ya, melakukan tanggung jawab dari tugas yang diberikan oleh guru dengan mengerjakannya tepat waktu. Kebersihan. Oke, pas sudah bersih tentu tidak nyaman belajar. Berarti kita harus sepakat menjaga kebersihan
sebagai bentuk nyata dari kegiatan tersebut, ini saya bawa ini ya Bapak Ibu yang anak-anak tadi tuliskan kemudian ditempelkan. Ini adalah buktinya. Kemudian ini yang saya buat dalam bentuk poster. Di sini untuk kelas 10 MIPA 1 ini ada 9 poin. Jadi untuk pembuatan keyakinan kelas ini tidak usah juga terlalu banyak Bapak Ibu. Nanti Anda bingung kalau terlalu banyak. Karena terkadang yang mereka sampaikan itu pada intinya berada di bawah payung yang sama pada satu poin dari nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi di situ fungsinya kita sebagai seorang guru adalah menyimpulkan ide dari anak-anak tersebut. Kemudian memberi penguatan bahwa yang mereka paparkan tadi nilai positifnya di sini. Inilah bedanya dengan aturan. Kemungkinan yang selama ini Bapak Ibu, termasuk saya juga dulu itu masih sering menggunakan aturan. Kalau aturan itu banyak-banyak menggunakan kalimat negatif, ya jangan, dilarang, tidak boleh terlambat, ya tidak boleh terlambat. Seperti itu kalau peraturan. Kalau keyakinan ini sifatnya dia lebih umum. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya di dalamnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai yang diterima secara umum. Secara umum. Ya, seperti saling menghargai, saling peduli. Misalnya tadi ada bahasa kami, guru dan peserta didik saling peduli. Berarti nilai positifnya di situ kita garis bawahi adalah peduli. Ya. Kami, guru dan peserta didik saling menghargai. Berarti kita tekankan bahwa yang mereka yakini adalah saling menghargai. Ya, dan lain sebagainya seperti yang saya tampilkan tadi. Keyakinan kelas dari 10 MIPA 1. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini materi yang terakhir, segitiga restitusi. Ya. Jadi sebisa mungkin ketika ada masalah dengan siswa-siswi kita, sebaiknya kita menggunakan restitusi, tingkatan yang paling tinggi tadi, terutama di posisi kontrol manajer, paling tidak pemantau. Ya. Kalau manajernya ini masih sulit, di posisi pemantau boleh. Restitusi ini dalam penerapannya ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini maksudnya tahapan untuk melakukan restitusi tadi. Bagaimana tahapannya? Ini dan segitiga restitusi memiliki 3 sisi. Sisi yang di bawah ini alasnya, menstabilkan identitas. Jadi langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Di sini biasanya diberikan pernyataan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Dan di situ tahapan menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung memvonis anak tersebut, membuat dia merasa bersalah, langsung menghukum dia. Tapi kita menstabilkan identitas dulu melalui restitusi ini. Kemudian tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kita mengajak anak tersebut untuk mengetahui di mana kesalahannya. Tentunya dengan mengembalikan di tahapan ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Apa yang belum kamu pahami? Ya, di situ fungsinya Ibu, saya buat tadi poster. Ada tertulis di situ, artinya mereka merasa memiliki, mereka dilibatkan. Makanya saya ajak mereka untuk bertanda tangan, menuliskan namanya, ya di poster. Ini sudah pernah kami praktekkan juga pada tugas demonstrasi kontekstual ya, Pak Yusnan kalau tidak salah dari modul 1 titik 4. Di sini saya tidak tampilkan dalam bentuk video, saya tampilkan dalam bentuk skenario saja. Permasalahan yang saya angkat di sini adalah
saat saya mengajar, pernah saya dapati anak-anak yang sibuk bermain game. Ya. Kemudian saya tidak langsung memarahi dia di kelas. Setelah saya mempelajari materi ini di guru penggerak, saya coba melakukan itu. Sebentar kita lihat bagaimana refleksi dari anak yang diberikan perlakuan ini segitiga restitusi. Di sini tahapan pertama yang saya lakukan, saya panggil dia. Kebetulan itu hari saya ambil prakteknya, saya adakan di ruangan dekat karena pada saat itu dalam keadaan posisi di sekolah kita. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Bagaimana percakapan yang terjadi? Ini Bu Linda, Saskia, tadi Bu perhatikan pada saat pelajaran fisika di kelas, Saskia bermain game. Bisa Saskia jelaskan kenapa melakukan hal itu? Siswa menjawab, iya Bu, maaf. Ketika mata pelajaran fisika tadi sedang berlangsung, saya bosan Bu. Makanya saya bermain game untuk mengusir kebosanan itu Bu. Kalau Anda menjawab begitu, saya tidak langsung memarahi ya. Nah, ini kita menerapkan segitiga restitusi. Ada yang lainnya, saya sebenarnya tidak bermaksud untuk bermain game Bu, tapi apa? Tapi saya diajak oleh teman kelas sebelah untuk mabar, istilahnya anak sekarang, main bareng, mabar. Karena kelas mereka sedang jam kosong. Apakah kamu tahu kalau kamu sedang dalam masalah sekarang? Jawabannya iya Bu. Pasti jawabannya iya kalau sudah ada keyakinan kelas yang kita buat tadi. Baiklah, Ibu memanggil Saskia di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi di sini Ibu memanggil Saskia untuk memikirkan cara bagaimana menyelesaikan situasi yang Saskia sedang alami sekarang. Pasti Saskia melakukan ini karena ada alasannya kan? Main game itu pasti seru sehingga bisa menghilangkan rasa bosannya. Nah, kira-kira seperti ini percakapannya Bapak Ibu ketika ada di tahapan menstabilkan identitas. Jadi kita tidak memvonis anak tersebut bahwa kamu salah, ya. Kita rangkul anak itu. Kemudian tahapan berikutnya, yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Percakapan yang terjadi, ya, Ibu bisa melihat tadi kalau kamu itu merasa senang main gamenya sampai bosannya hilang. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan teman-teman kamu yang sedang belajar di kelas, sehingga suara game dari HP-nya terdengar oleh teman-temannya. Dia mengatakan, iya Bu. Di sini kita bisa tahu kenapa anak tersebut melakukan kesalahan tadi. Kita bisa tahu alasannya. Nanti kita bisa menganalisis, oh apa yang tidak terpenuhi dari kebutuhan anak tersebut. Jadi memang sebenarnya ini ilmu BK ya, Ibu Khadijah. Ya, kita belajar psikologi sebenarnya ini. Psikologi anak untuk membentuk budaya positif. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini menanyakan keyakinan kelas. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Apa yang kita percaya dan apa yang belum kamu tentukan. Saling menghormati Bu. Ya. Kalau dia paham tadi, apa yang tertempel di situ yang sudah mereka sepakati bersama. Bahkan mereka dilibatkan langsung, bertanda tangan langsung, dan itu tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Mereka sendiri yang membuat kesepakatan. Dan mereka yakini bahwa nilai-nilai yang mereka sepakati itu adalah nilai-nilai yang bisa diterima secara umum. Ya. Saskia menjawab, saling menghormati Bu. Bagus sekali. Nah, sekarang kita kembali ke bermain game tadi. Apakah kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu ketika melakukan bermain game tadi? Tidak Bu. Tapi karena mendapatkan rasa senang, menurut Ibu ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Nah, berarti yang dia butuhkan ini adalah kesenangan. Dia butuh kesenangan, makanya dia mau main bareng dengan temannya. Karena pada dasarnya anak itu suka bermain. Kodrat anak itu senang dengan permainan. Ya, berarti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada saat itu adalah kesenangan. Dan sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Iya Bu, saya akan meminta maaf. Nah ini posisi kontrol manajer tadi. Ya, saya akan
teman sekelas saya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sekali lagi saya mohon maaf, Bu. Baiklah, permohonan maaf saya terima. Sekarang kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Iya Bu, saya berjanji akan kembali ke kelas dan melakukannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga kamu menjadi orang hebat di kemudian hari. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita perlakukan anak seperti ini, psikologisnya kita sentuh. Kita tidak perlu menghukum dia, tidak perlu membuat dia merasa bersalah. Ini juga baru saya dapat. Setelah saya dapat ini, saya belajar bahwa ternyata selama ini saya masih banyak kekeliruan. Masih banyak kekeliruan yang ada pada diri saya. Ya. Dan semoga dengan pengimbasan ini ada sisi positifnya yang Bapak Ibu bisa ambil sebentar ya. Supaya kita bisa sama-sama berkolaborasi menerapkan budaya positif di sekolah kita ini untuk pembentukan karakter baik dari anak didik kita. Berikutnya saya akan tampilkan video terakhir. Ini tentang refleksi penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmat dari kelas 4. Dari permasalahan yang saya hadapi, di mana saya pemimpin saat pembelajaran fisika berlangsung di kelas. Dalam penyelesaian permasalahan tersebut, saya dibimbing oleh Ibu Hasinda. Saya menyadari bahwasannya saya melakukan kesalahan. Tentu setiap orang Nanti ya, kameramen. dari penyelesaian masalah ini saya jadi lebih bertanggung jawab dan tidak merasa terintimidasi. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, demikian materi pengimbasan pada hari ini. Semoga apa yang saya imbaskan kepada Ibu bisa tertular dan kita terapkan bersama-sama di sekolah kita. Saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak Ibu, kayaknya senang. Boleh dicoba di siswa-siswi kita ini. Ya, speaking namanya. Ya. Baik, dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 4 kali. Terima kasih. Baiklah, tadi kombinasi dari budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Hasinda. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman bisa mengaplikasikannya di kelas ke depan. Ya, mari kita berkolaborasi. Ada Pak Ilham, saya dan Ibu Linda. Kita bisa berkolaborasi bersama mewujudkan untuk menyambung nanti di tahun pelajaran baru kurikulum merdeka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.